Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad Dengan berkarya Mansur pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wafaqa man sya'a min ibadihi li'ada'i afdalit ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang mulia kepada guru-guru kita, pembina, pembimbing, Kiai Ibu Nyai, Ustadz wal Ustadah, nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua dan seluruh kepengurusan, dan kepada saudara-saudariku jamaah Iwamid On Air tercinta yang di Indonesia maupun di bumi Formosa, yang di Taiwan maupun yang sudah di kampung halaman, keluarga dan orang-orang tercinta serta keturunan, semoga semuanya oleh Allah senantiasa diberikan selalu limpahan barakah, dimudahkan dalam segala urusan, dan segalanya diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, bersyukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali. Dan alhamdulillahi rabbil alamin, pagi ini kita akan mulai kajian kitab terbaru kita setelah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah khatam. Kita lanjutkan dengan kitab baru kita, yaitu Safinatun Najah. Kitab ini adalah kitab usuluddin, kitab usul fikih atau dasar fikih yang dikarang oleh beliau Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Dan kitab ini juga disyarahi, nama kitab syarahnya adalah Kasifatus Saja, yang menyarahi adalah Imam Abu Abdul Mu'ti Muhammad An-Nawawi Al-Jawi, disyarahi oleh Syekh Nawawi Banten. Namun sebelum kita kaji, mari semuanya untuk bersolawat kepada Nabi dan menghadiahkan suratul Fatihah kepada sang penulis kitab, kepada guru-guru kita, kepada sanad-sanad tersambung kita sampai Rasulullah SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik saudara-saudariku semuanya jamaah Iwamid On Air, yang punya kitabnya silahkan dibuka. Yang punya kitabnya Safinatun Najah silahkan dibuka. Yang punya kitabnya Kasifatus Saja, syarah dari kitab Safinatun Najah juga silahkan dibuka. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansari wa ahli baiti ajma'in. Wa khususan hasah ila al-musannif hadal kitab Safinatun Najah wa Kasifatus Saja wa jami'i saykhina wa saykhi saykhina ila muntahalahum wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kita akan bahas awal kitab, tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang tur kang asih ing dalem akhirat bloko. Kita akan bahas tentang bismillah. Bismillah, saya jelaskan. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini semua tertulis dalam seluruh kitab-kitab. Mau menulis kitab apapun pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seperti itu? Beliau Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mensabdakan, kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang punya sisi kebaikan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka seperti hewan yang terpotong ekornya, atau seperti hewan yang mandul yang tidak punya keturunan. Maksudnya apa? Kurang barokah. Jadi kenapa setiap ada kitab, setiap apapun, bahkan kitab Al-Quran, itu yang awal adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan tidak pun cuma kitab, seluruh perbuatan, kullu amrin dzibalin, kata Rasul. Setiap perkara yang di situ punya sisi kebaikan, kok tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak akan barokah. Fahuwa abtar. Abtar itu mandul. Mandul itu gak punya keturunan. Kata abtar juga ada dalam surat Al-Kautsar kan? Ada kan? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi gitu. Segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya kurang barokah. Kurang barokah. Ketika kurang barokah, ya maka tidak akan bisa menjadikan tambahan kebahagiaan karena kurang barokah. Ada juga perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah bersabda, Inna awwala ma katabahul qalam Bismillahirrahmanirrahim. Qalamnya Allah. Jadi Allah sebelum menciptakan apa-apa, itu yang diciptakan pertama yang berwujud setelah Nur Muhammad adalah qalam. Qalam yang pertama ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Rasul memerintahkan fa'idha katabtum kitaban faktubuha awalahu wahiyya miftahu kulli kitabin unzila. Maka ketika kalian menulis, maka awalilah tulisan kalian dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah miftahu kulli kitabin, pembuka dari seluruh kitab yang telah diturunkan Allah ke muka bumi. Nah, jadi gitu.
Ini rahasianya Bismillahirrahmanirrahim. Terus dalam keterangan yang lain, seluruh Al-Quran, hatinya Al-Quran itu surah Yasin. Surah Yasin, qalbul Quran. Jadi surah Yasin itu hatinya Al-Quran. Sedangkan suratul Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Seluruh isi dari Al-Quran itu kalau dirangkum, itu induknya adalah Al-Fatihah itu sendiri. Sedangkan suratul Fatihah itu kalau dirangkum, itu termaktub dalam ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dirangkum adalah terringkas dalam satu titik dalam huruf ba. Titik itulah awal mula dari segalanya. Dan titik satu itu adalah maksudnya Allah yang Maha Tunggal. Allah yang Maha Esa. Menunjukkan yang dimaksud adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika segala sesuatu yang baik, yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak akan barokah. Tetapi perlu diingat, yang disunnahkan untuk diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah kullu amrin dzibalin, segala perkara yang punya sisi kebaikan. Kalau perkara itu tidak ada sisi kebaikan, maka ya jangan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang mau mencuri mangga, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini juga penghinaan namanya. Mau nyuri mangga kok baca Bismillah. Anu Pak Ustadz, biar nanti mangga curiannya jadi barokah. Wah, ini namanya penghinaan. Mau korupsi, baca Bismillah. Nah ini juga penghinaan. Jadi, yang disuruh membaca Bismillah, yang diperintahkan membaca Bismillah itu adalah amrin dzibalin, segala sesuatu yang punya sisi kebaikan. Membaca Bismillah bisa menjadi haram ketika dilakukan bersanding mengawali sesuatu yang haram. Anda bermaksiat baca Bismillah, justru malah mendatangkan dosa karena penghinaan. Bisa juga membaca Bismillah menjadi makruh. Untuk apa? Ala muhkiratil umur, kata Imam Nawawi. Membaca Bismillah pada sesuatu yang hina, sesuatu yang rendahan, sesuatu yang nggak pantas. Contoh, mau kakanasi zabal, kata Imam Nawawi, mau membersihkan kotoran kambing, mau bersihin lagi mindah kotoran sapi umpamanya. Jadi kalau pada tempat-tempat yang seperti itu, jangan baca Bismillah, tidak usah baca Bismillah. Karena membaca Bismillah di tempat-tempat yang kotor penuh dengan najis itu justru malah makruh. Seperti halnya baca Bismillah ketika Anda berada di toilet. Kalau mau ke toilet, oke, sunnah hukumnya. Tapi kalau sudah berada di dalam toilet juga jangan baca Bismillah. Di tempat-tempat yang situ remeh, di tempat-tempat yang nggak pantas, itu juga jangan baca Bismillah, malah hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram kalau niatnya adalah penghinaan
Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipahami nih jamaah. Tidak disunnahkan juga membaca bismillah untuk mengawali zikir-zikir yang mahdoh. Zikir mahdoh itu apa Pak Ustadz? Zikir contohnya la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, terus apa lagi? Sholawat. Tidak diawali dengan bismillah. Jadi ketika Anda berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan juga bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu pula. Jadi bismillahirrahmanirrahim intinya adalah yang perlu diketahui satu, qalamnya Allah. Yang pertama ditulis di Lauhul Mahfud adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu diketahui. Awwalu ma katabahul qalam Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rasul yang bersabda. Inna awwala ma katabahul qalam Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pertama kali yang ditulis oleh qalam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu ayat dari suratul Fatihah yang menjadi ringkasan dari 7 ayat itu. Dan ketika diringkas, ada pada titiknya huruf ba yang mengisyaratkan, mengibaratkan adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat, jamaah Iwamid on Air, ayat Bismillahirrahmanirrahim ini disepakati oleh 3 madhab. Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari suratul Fatihah. Sunnah dibaca jahar ketika dalam sholat, yang sunnah jahar. Makanya kalau madhab Syafi'i pasti sholat di saat jahar dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu madhab Syafi'i. Berbeda dengan madhab Hambali dan Hanafi. Madhab Hambali, beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatul Fatihah. Ayat dari surat Al-Fatihah. Akan tetapi ketika dalam sholat, maka beliau memilih untuk dibaca sirri dan yang dibaca jahar mulai Alhamdulillah. Makanya di Arab, biasanya di Masjidil Haram, karena di sana madhabnya rata-rata Hambali, atau saudara kita dari organisasi Muhammadiyah biasanya sebagian tapi tidak semuanya memilih membaca seperti madhab Hambali, maka Bismillahirrahmanirrahim dibaca sirri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Tapi mereka beliau bertiga sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari suratul Fatihah. Berbeda dengan madhab Maliki atau Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari Fatihah, tetapi berdiri sendiri, menjadi awalnya dari segala surat. Makanya madhab Maliki berbeda dengan madhab Syafi'i dan Hambali serta Hanafi. Tapi semuanya perlu diingat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah awal dari surat. Awal dari surat. Kecuali suratul Bara'ah.
kecuali suratul Bara'ah. Jadi di dalam Al-Quran 114 surat semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Bara'ah. Nah, juz berapa itu surat Bara'ah? Juz 10 kalau tidak salah. Tuh. Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi saya ulangi lagi, segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan kurang barokahnya atau bahkan tidak ada berkahnya. Akan tetapi bukan berarti setiap kita mengawali sesuatu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sesuatu itu tidak baik, bahkan mengarah kepada maksiat, maka membaca Bismillahirrahmanirrahim malah justru mendatangkan dosa, penghinaan. Kalau itu adalah perkara yang rendahan, seperti di dalam toilet, seperti di tempat-tempat yang kotor, penuh dengan najis, maka juga jangan baca Bismillah, malah hukumnya makruh. Begitu pula tidak disunahkan ketika berzikir-zikir mahdoh, maka tidak disunahkan baca Bismillah. Saudara-saudariku jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sebelum saya tutup masalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini hadisnya banyak banget yang menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Belum Ar-Rahman Ar-Rahim. Wah, mantap sekali. Satu-satunya ayat Al-Quran, satu-satunya lafaz yang ditulis pertama kali oleh kalam di Lauhul Mahfuz adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini menandakan betapa Allah itu betul-betul berkasih sayang, betul-betul punya rasa kasih sayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tidak ada yang menyamainya. Inilah bentuk luasnya Rahman Rahimnya Allah. Makanya jangan sekali-kali berputus asa atas rahmatnya Allah. Seberapapun dosa yang kita lakukan, seberapapun maksiat yang kita lakukan dulu, maka segeralah bertaubat. Ketika engkau bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Saudara-saudariku, jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini pembukaan kitab Safinatun Najah, saya buka dengan penjelasan tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maksudnya apa? Mengawali ngaji dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat. Ar-Rahman itu Maha Pengasih kepada siapapun. Kepada siapapun. Makanya jangan heran kalau di dunia ini mau yang Islam, mau yang kafir, mau yang ini, mau yang itu, semua diberi rezeki oleh Allah karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini yang Maha Pengasih di dunia. Allah tidak memandang siapapun, bahkan iblis sekalipun diberi rezeki oleh Allah. Bahkan manusia yang paling buruk sekalipun diberikan rezeki oleh Allah karena bentuk sifat rahmannya Allah. Tapi ingat, Allah punya sifat Ar-Rahim yang hanya berbelas kasih kepada orang yang beriman. Makanya nanti di akhirat Allah sudah tidak punya sifat Ar-Rahman, tapi yang dipakai adalah sifat Ar-Rahim. Allah akan berbelas kasih kepada siapapun yang beriman, yang tidak beriman akan mendapatkan siksa terpedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu neraka. Makanya jangan heran sekali lagi, wahai saudariku, wahai saudaraku dimanapun Anda berada. Kenapa itu orang kafir kok kaya? Kenapa dia tidak beribadah kok lancar-lancar saja? Kenapa itu yang dilakukan sesuatu yang haram kok tambah kaya? Jangan heran. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Di dunia, siapapun akan Allah berikan rizki.
Yarzuqu may yasha. Allah akan memberikan rizki kepada hamba siapapun yang Allah kehendaki. Tapi ingat, Allah gandengan Ar-Rahmannya adalah Ar-Rahim yang hanya berbelas kasih di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Inilah bedanya. Kenapa kita harus mengikuti syariat Nabi Muhammad? Karena hidup kita tidak cuma di dunia, kita nanti bahkan di akhirat. Dan di akhirat itulah kehidupan sebenarnya kekal abadi selamanya. Pedih di dunia tidak seberapa, tapi pedihnya di akhirat akan selama-lamanya. Ingat bahwasannya dunia ini hanya sebatas kedipan mata. Dunia ini hanya sebatas ketika orang berjalan mampir di warung untuk minum kopi lalu melanjutkan perjalanan. Perjalanan kita masih jauh, kehidupan kita masih panjang, tapi kehidupan dunia hanya sebatas sementara. Paling juga 70 tahun, paling juga 80 tahun. Ingat, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Nabi pernah mengisyaratkan bahwa umur umat Nabi Muhammad adalah setelah sholat asyar menuju sholat maghrib. Berapa? Mungkin cuma 1 jam. 1 jam mungkin. Ya sekitar 60, 70, 80 tahun itulah umur umat Nabi Muhammad. Maka dari itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini, semoga menambah keimanan kita, mengesahkan Allah betul-betul, mengawali segala kebaikan dengan atas nama Allah, atas perintah Allah, segalanya untuk mencari ridhonya Allah, mencari balasan dari Allah. Jangan sekali-kali mengharapkan kepada selain Allah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, aku pernah menemui segala sesuatu yang paling pahit dan kecewa, dan sesuatu yang paling pahit dan mengecewakan adalah berharap kepada selain Allah. Saudara-saudariku jamaah Iwamid On Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Safinatun Najah. Semoga awal dari pembahasan Bismillahirrahmanirrahim ini menambah ilmu, menambah iman, dan menambah sebabnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.